tiara, tiada tara adalah keluarga. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, pada malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai mendobrak hambatan menjembatani kesenjangan pada penderita diabetes dalam rangka Hari Diabetes Sedunia. Dan tentunya pada malam hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita bersama Dr. Ratna Mailna Dewi SPPD KIMD Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ya dokter. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Waduh, seger sekali melihat dokter ya malam hari ini. Gimana kabarnya nih dok? Sehat. Sehat ya dok, alhamdulillah, harus tetap sehat ini dok. Baik dokter, dengan tema kita tentunya ini dalam rangka Hari Diabetes Sedunia ini dokter ya. Sedikitlah dokter untuk agar pemirsa di rumah ini lebih mengetahui lagi nih dokter ya tentang diabetes atau biasanya sering disebut dengan kencing manis ya ini dokter ya. Ini apa ini dokter, boleh dijelaskan sedikit dok? Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita membahas tentang diabetes sehubungan dengan Hari Diabetes Dunia. WHO menetapkan 14 November kemarin itu diperingati sebagai Hari Diabetes Dunia. Apa itu diabetes? Orang awam bilang penyakit kencing manis. Kapan seseorang dikatakan kencing manis? Kalau kadar gula darahnya melebihi nilai normal. Berapa nilai normalnya? Dalam keadaan puasa kita tidak boleh lebih dari 126. Sehingga penyakit diabetes akan terdiagnosa kalau dalam keadaan puasa, tanda kutip, 8 jam tanpa ada asupan makanan. Jadi pasien dipuasakan, biasanya saya instruksikan puasanya tidur dari jam 11 malam, tidak boleh ada lagi makanan yang masuk. Minum putih boleh? Boleh. Pagi-pagi kita cek kadar gula darah, itu disebut sebagai gula darah puasa. Kalau kadar gula darah puasanya di atas 126, maka pasien ini kita sebut diabetes. Atau 2 jam setelah makan kadar gula darahnya lebih dari 200 mg per desiliter, atau HbA1c-nya di atas 6,5. Nah, kalau dia memasuki kriteria laboratorium ini, maka kita sebut kadar gula darahnya melebihi nilai normal. Inilah yang disebut kencing manis. Kencing manis ya dokter ya. Jadi memang ada beberapa yang memang harus dicek ya dokter ya, kadarnya sendiri. Dan kalau untuk cara pengecekannya sendiri ini tadi dokter ya, tadi menggunakan, pastinya ada menggunakan alat tertentu ya yang bisa digunakan sendiri di rumah ya dokter. Nah, kalau untuk yang belum mengetahui untuk waktu-waktunya sendiri tadi itu dokter, gimana itu dok? Jadi kalau pasien belum pernah melakukan pemeriksaan gula darah dan dia belum pernah mengenal alat glukometer atau alat untuk mengetes gula darah mandiri, kita selalu menganjurkan untuk melakukan tes pemeriksaan gula darah di laboratorium. Itu yang tadi saya anjurkan, puasa dulu. Dokter, kalau nggak sempat puasa, boleh nggak langsung dicek gula darahnya? Boleh, kita sebut gula darah sewaktu. Kapan orang disebut diabetes? Kalau kita ambil gula darah sewaktunya, kalau dia sudah ada gejala. Jadi dia datang dengan keluhan, misal buang air kecilnya bertambah banyak,
terutama pada malam hari sehingga mengganggu tidur. Makannya banyak makan, banyak minum, banyak kencing, dan terjadi penurunan berat badan. Maka kita akan melakukan tes gula darah sewaktu saja tanpa persiapan. Itu kalau gula darahnya di atas 200, ya kita sebut dia diabetes. Itu untuk tegak diagnostik. Sementara yang Mbak Desi tadi bilang, kalau glukometer ngecek sendiri, kapan dok? Boleh sewaktu sebelum makan. Jadi ini untuk monitoring gula darah pasien-pasien yang sudah terdiagnosa diabetes. Boleh nggak dok ini dijadikan parameter untuk menegakkan diagnostik? Kalau gula darah perifer kita tidak sarankan karena tidak seakurat darah vena. Tapi kalau untuk screening awal boleh saja karena itu sangat mudah dan mudah dikerjakan. Kita sendiri pun bisa mengerjakan, tidak perlu ke laboratorium, tidak perlu bantuan orang lain. Kita bisa ngecek sendiri. Kalau sudah di atas 200 ada gejala, ayo kita ke dokter, pastikan apakah kita diabetes atau tidak. Oke, baik. Berarti untuk pengecekan alat itu yang sendiri ya mandiri ya dokter ya. Berarti itu bukan menjadi titik bahwa dia terkena diabetes, tapi Iya. titik awal untuk monitoring ya dokter ya untuk terjadinya diabetes ini sendiri. Nah, jadi tadi dokter ada beberapa ya dokter ya seperti buang air kecil yang terus menerus ya dokter ya di malam hari. Kemudian juga ada banyak makan dan minum. Tapi penurunan berat badan itu menurun drastis ya dokter ya, bukan naik ya berarti ya dok. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala-gejala ini sendiri, ini memang harus segera diperiksakan ya dok ya. Nah kalau untuk penyebabnya sendiri ini dokter, yang menyebabkan terjadinya diabetes ataupun kencing manis ini sendiri itu seperti apa dok? Jadi kalau secara gamblang diabetes itu karena kekurangan atau kegagalan pabrik insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Dia tidak mampu mengeluarkan insulin yang baik. Kalaupun dikeluarkan, insulinnya tidak cukup. Atau ada kondisi resistensi kerja insulin di perifer, sehingga kerja aksi insulin itu tidak sempurna. Akibatnya kita tahu insulin itu bekerja untuk meregulasi kadar gula darah. Kalau insulinnya kurang, otomatis nanti gula darahnya akan meningkat. Itu saja yang paling mudah dipahami ya. Tapi ada sesuatu atau ada penyakit yang betul-betul sel beta pankreasnya sudah tidak berproduksi lagi. Contohnya pada DM tipe 1 pada anak-anak, yang terjadi pada anak-anak di mana terjadi kerusakan permanen dari pabriknya. Jadi kita sebut ini ada proses autoimun yang merusak sel beta pankreas sehingga tidak bisa mengeluarkan lagi insulin. Nah, anak-anak ini dia harus diberikan insulin dari luar. Sementara kalau DM tipe 2 tidak harus insulin, tablet pun obat diabetes dia bisa mengatasi kadar gula darahnya. Jadi kalau untuk DM tipe 1 kita tidak menyarankan atau tidak boleh kita berikan obat tablet untuk menurunkan kadar gula darahnya. Kenapa? Karena dia tidak memproduksi insulin, jadi kita harus berikan insulin dari luar ya, untuk anak-anak kita yang DM tipe 1. Oke, berarti memang untuk DM ini sendiri ada beberapa tipe ya dokter ya, 1, 2, 3 dan Jadi DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional atau DM kehamilan, diabetes yang terjadi pada saat seseorang hamil, ibu yang hamil, dan DM tipe lain, misalnya pengaruh pemberian obat, terjadi peningkatan kadar gula darah. Setelah obat itu dihentikan, gula darah juga bisa kembali normal atau dia menjadi DM tipe lain. Oke, jadi memang ada 4 tipe ya dokter yang memang harus diwaspadai yang pastinya ya dokter. Nah kalau untuk yang sedikit ini dokter, yang tipe 1 ya dokter, untuk anak-anak sendiri. Tapi untuk anak-anak sendiri ini kan memang sangat jarang ya dokter ya untuk diketahui ya dokter ya karena kebanyakan. Nah tapi
lebih ke kita anak-anak itu tahu bagaimana caranya mengetahui bahwa anak itu terkena tipe 1 ini sendiri itu seperti apa. Tapi nanti kita bahas jawabnya setelah iklan yang satu ini dulu dokter ya. Nanti akan kita bahas. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711366666. Kami akan kembali tetap di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔は溢れている Hai guys, sekarang pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. 雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔は溢れている Aku sudah tak marah walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikanku yang hari ini. Aku sudah tak benci walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Ratna Mailna Dewi SPPD KEMD Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan nama kita mendobrak hambatan menjembatani kesenjangan pada penderita diabetes dalam rangka Hari Diabetes Sedunia. Untuk pemirsa yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Tadi sempat Desti menanyakan tentang ini tentang tipe 1 ya dokter ya untuk anak sendiri. Nah, itu seperti apa itu dok? Kalau sedikit boleh tahu. Oke. Jadi pada umumnya pasien-pasien DM tipe 1 ini terjadi pada usia anak-anak, dan mereka akan meminta pertolongan atau mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama di Rumah Sakit Muhammad Husin. Kita ada namanya poli diabetes terpadu dan poli DM atau endokrin anak. Di sini pasien-pasien DM tipe 1 akan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk DM tipe 1. Kami juga di sana ada kelompok untuk anak-anak penyandang DM tipe 1. Jadi ada perhimpunan bahwa mereka tidak sendiri, banyak, dan mereka akan bertemu bersama konsultan endokrin anak di RSMH untuk mendapatkan edukasi tentang penyakitnya. Jadi ini memang anak-anak yang sudah menderita diabetes, sehingga kita akan menguatkan orang tua dan anak itu untuk menjalani kehidupannya. Jadi betul-betul perlu kerjasama yang sinergi antara kami, pemberi pelayanan kesehatan, sementara pasien itu sendiri yang masih anak-anak, dan orang tua atau lingkungan yang mendukungnya. Nah, ini kita punya komunitasnya sendiri. Oke, baik dokter. Kalau untuk tadi kalau berbicara tentang tipe 1, 2 sama gestasional dok, dan juga tipe lainnya dok. Nah, kalau untuk faktornya sendiri dokter, faktor yang lebih cepat yang akan bisa mengakibatkan terjadinya diabetes ini sendiri itu apa dok? Jadi apakah semua orang bisa terkena diabetes? Jadi inilah salah satu upaya kami untuk mencegah terjadinya diabetes dengan cara mengenali siapa yang memiliki resiko untuk terkena diabetes. Satu, yang tentunya kalau dia dilahirkan dari orang tua yang diabetes. Kedua, dia obesitas. Jadi kalau kita sudah obesitas, usia di atas 45 tahun, kemudian kalau perempuan dia pernah melahirkan anak 4 kg, ya, kemudian dia mempunyai penyakit jantung atau hipertensi, maka dia memiliki resiko untuk terkena diabetes. Selama ini kita menganggap orang yang gemuk itu orang yang sehat dan makmur. Ternyata dia menyimpan bom atom yang siap meledak karena dia mempunyai resiko untuk terjadi diabetes. Dengan mengenali faktor resiko ini, kita berusaha orang-orang yang memiliki resiko ini kita tarik menjadi normal kembali. Jadi kelompok orang ini yang kita sebut sebagai pre-diabetes. Jangan sampai dia jatuh ke dalam penyakit diabetes. Apakah pre-diabetes ini bisa menjadi normal? Sangat bisa, dan itu adalah upaya kami dan lingkungan untuk menjadikan pre-diabetes ini menjadi normal kembali, tentunya dengan berbagai usaha, mulai dari modifikasi gaya hidup, ubah pola hidupnya menjadi lebih yang sehat, kemudian aktivitas fisiknya diaktifkan, olahraga yang teratur, yang terakhir baru kita intervensi dengan obat-obatan, ya. Jadi kenali siapa yang memiliki faktor resiko diabetes, cegah jangan sampai menjadi diabetes. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa ya dokter yang untuk faktornya sendiri yang bisa terjadinya diabetes ya dokter. Jadi tadi adanya keturunan ya dok ya, kemudian juga obesitas, kemudian di atas 40 tahun itu paling rentan ya dokter ya untuk terkena diabetes, dan juga wanita yang pernah melahirkan anak 4 kilo. Oke, berarti ini adalah salah satu faktor ya dokter yang harus diwaspadai. Jadi ini ada beberapa yang memang harus tetap tadi harus menjaga pola hidup ya dokter ya, tetap olahraga, menjaga makan, itu makan dan minuman ini memang harus tetap seimbang ya dokter ya, karena sekarang banyak sekali ya
pemanis-pemanis yang bukan pemanis buatan, pemanis dibuat orang gitu. Oke, baik dokter, kalau untuk hambatan sendiri ini dokter yang bisa membuat si penderita penyakit diabetes ini sendiri menjadi males ini dokter untuk kontrol, itu kenapa ini dok? Iya. Jadi kita kenal penyakit diabetes ini penyakit yang kronis, yang lama dan memerlukan pengobatan yang rutin, sehingga memerlukan biaya, memerlukan waktu untuk berobat. Nah, inilah yang menjadikan hambatan besar bagi penyandang diabetes. Satu, dia akan mengalami rutinitas seumur hidup untuk mengontrol kadar gula darahnya. Kemudian untuk mengendalikan kadar gula darah dia memerlukan obat. Kalau dia tidak memiliki asuransi, misalnya BPJS, maka dia harus mengeluarkan dana yang besar. Tapi kalau dia mempunyai BPJS, dia harus pergi ke Paskes yang menyediakan itu. Alhamdulillah, RSMH Muhammad Rusin, kita menyediakan layanan DM atau diabetes terpadu dalam satu pintu, di mana kita bisa melayani pasien DM ini atau DM tipe 2 ini mulai dari screening, komplikasi, kemudian adanya gangguan pada kaki, saraf, jantung, semuanya kita dalam satu pintu, sehingga pasien tidak menjalani beberapa kamar-kamar yang berjauhan, tapi tutup satu pintu bergilir sampai di ujung perawatan kaki. Di lantai 2 di Poliklinik BPJS Dr. Muhammad Husin, kita melakukan namanya layanan diabetes terpadu. Nah, inilah yang hambatan yang akan kita dobrak, bahwa pasien bisa gratis mendapatkan pelayanan ini dengan menggunakan BPJS. Yang kedua, rutinitas ini sering membuat dia jenuh. Kapan dia bisa mengendalikan gula darah? Ini perlu diedukasi bahwa apa yang dia makan, apa yang dia suntikan itu akan mencapai target kontrol gula darah, sehingga pasien diabetes harus tahu target gula darah yang harus dia capai. Saya selalu bilang, ibu kalau makan obat, kalau menyuntikkan insulin, ada niat yang tersurat di dalam hati bahwa akan sehat dan akan mencapai target gula yang akan dikendalikan. Apa itu? Gula darah puasa. Apa yang dimaksud gula darah puasa? Gula darah bangun tidur. Jadi saat bangun tidur, saya selalu bilang kalau dia muslim, setelah habis sholat subuh jangan ada aktivitas yang lain, cek dulu gula darah. Tadi Mbak Desi bilang pakai glukometer yang bisa dilakukan sendiri. Nah, ini untuk monitoring. Cek gula darah pagi itu sebelum ada aktivitas, kita sebut itu gula darah puasa. Targetnya berapa? 80 sampai 140. Itu cita-cita. Saya selalu bilang sama pasien, itu cita-cita yang harus dicapai. Kemudian kalau dia setelah sarapan, 2 jam kemudian dicek kadar gula darahnya di 180, kalau bisa di bawah 200. Itu cita-cita. Sehingga pasien datang ke kita mengambil obat, memakan obat di rumah selama 1 bulan, menyuntikkan insulin sebelum makan, bahkan sebelum tidur, dia mempunyai target yang ingin dia capai, sehingga dengan semangat untuk mencapai kontrol gula darahnya. Nah, ini yang harus kita dobrak hambatannya ini, dan kita jembatani bahwa dia bisa melakukan itu gratis. Dia mendapatkan edukasi ini gratis. Salah satunya kita di sini adalah memberikan edukasi. Kami juga mempunyai live streaming IG-nya RSMH. Di situ pun banyak edukasi-edukasi yang bisa didapatkan oleh penyandang diabetes. Ini tema kita, mendobrak hambatan sehingga pasien semangat untuk berobat dan menjembatani kesenjangan. Yang nggak punya duit, punya BPJS, ayo berobat pakai BPJS. Ya, tidak ada perbedaan antara BPJS dengan yang swasta. Obatnya sama, pasiennya sama, dokternya ya sama. Kami inilah dokternya. Tidak ada perbedaan pelayanan, baik itu swasta maupun BPJS. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk dibilang hambatan itu memang banyak ya dokter ya. Tapi memang kembali lagi dengan kemauan sendiri ya ini dokter ya, dari keluarga-keluarga terdekat juga, orang-orang terdekat juga yang memang mensupport. Tapi memang kebanyakan ini belum banyaknya edukasi ya dokter ya. Jadi memang
di Hari Diabetes Sedunia ini sendiri memang nanti banyak sekali yang bisa didapatkan ya dokter ya terkait edukasi-edukasi ini sendiri. Nah baik, kalau untuk apabila sudah terkena penyakit diabetes ini sendiri dokter, yang harus diperhatikan untuk si pasien ini sendiri itu apa dok? Ya, jadi yang pertama si pasien sendiri tanamkan bahwa dia bisa sehat, bisa hidup berdamai dengan kencing manisnya. Kalau guru saya bilang hidup manis bersama kencing manis. Jadi dia tidak boleh khawatir dengan gula darahnya, dan dia tidak boleh minder atau rendah diri karena penyakitnya. Selalu tanamkan, biar saja saya disebut pasien diabetes, tapi gula darah saya sama dengan orang normal. Nah, itu yang menjadi semangat untuk hidupnya. Kalau dia sudah bisa mengendalikan kadar gula darahnya minimal dekat dengan nilai kadar gula darah normal, maka komplikasi-komplikasi yang akan muncul itu akan kita perlambat munculnya, sehingga dia akan semangat terus berobat untuk mencapai targetnya. Nah, itu ini kita support kita kepada pasien diabetes. Sementara saya minta bantu juga dari keluarga, tolong bantu keluarganya yang diabetes. Bagaimana kalau keluarga kita yang diabetes, misalnya ayah diabetes dan dia suka sekali makan cemilan, sementara kalau cemilan itu bisa mengganggu kadar gula darahnya, ayo sekarang di meja jangan siapkan cemilan, ya, godaan itu berat, tapi jangan sampai pasien kalah niatnya karena godaan yang besar. Satu, yang kedua, kalau pagi ajak jalan, seluruh keluarga mensupport bahwa dia bisa sehat, dan setiap tanggal kontrol harus diingatkan bila perlu kita antar saudara kita yang sakit, jangan dibiarkan sendiri karena penyakit ini lama, perlu obat yang lama, sehingga kadang-kadang pasien mengalami keputusasaan. Kita kenal dengan nama burnout, pasien lelah, frustasi, bertahun-tahun mengkonsumsi obat, suntik, nggak hilang-hilang diabetesnya. Kapan saya sembuh dokter? Kalau saat sampai di titik frustasi ini, kita akan susah karena kita memerlukan banyak tenaga lagi, banyak komunitas lagi untuk meraihnya, merangkulnya. Jadi jangan sampai pasien-pasien kita mengalami keputusasaan dalam pengobatannya. Itu yang kita akan jaga. Oke, jadi memang ada beberapa ya dokter yang bisa diambil untuk proses dari penyembuhannya sendiri ya untuk si pasien dokter. Baik dokter, di sini kan kalau dengan tema kita ini dokter adalah mendobrak hambatan, menjembatani kesenjangan pada penderita diabetes, menjembatani kesenjangan pada penderita diabetes. Nah, kembali lagi kalau untuk dengan tema kita sendiri, kenapa ya dokter harus dengan tema itu untuk Hari Diabetes Sedunia? Iya. Tahun ini ya. Jadi kita konsen pada kehidupan penyandang diabetes yang akan berkesinambungan berlama-lama dengan pengobatannya, sehingga kita akan memfasilitasi, memberikan kemudahan pada pasien untuk mendobrak hambatan itu, dan kita bersama-sama dengan keluarga dan lingkungan menjembataninya, kesenjangan itu, apapun itu, baik itu psikis, mental, ekonomi, kita bahu-membahu. Nah, ini temanya. Tujuannya apa? Untuk kelanggengan, untuk kelangsungan kehidupan pasien diabetes, biar dia terkontrol, nyaman, dan mengalami komplikasi yang lama sekali baru dia ketemukan. Ya, jadi dia hidup manis bersama kencing manisnya. Oke, jadi memang dengan adanya tema ini sendiri untuk menjadi pengingat lah dokter ya untuk pasien-pasien yang terkena diabetes sendiri ya dokter ya. Nah, kalaupun yang sudah lama ini dokter diabetes, mungkin sudah lebih hafal ya dokter ya, apapun kegiatannya, apapun ini makannya, tapi terkadang mungkin maulah mencoba sesekali untuk makanan yang dilarang tapi dimakan ini. Nah, itu bagaimana itu dokter? Iya. Jadi saya suka bercanda sama pasien kalau dia datang,
menunjukkan hasil, saya harus selalu kasih dia rapor. Namanya pemantauan gula darah mandiri. Jadi dia catat gula darah dia bangun tidur berapa, sebelum makan siang berapa, mau tidur berapa. Terus dia kasih lihat. Saya cuma lihat yang rapotnya merah, yang kadar gula darahnya lebih tinggi dari yang ditargetkan. Saya lingkari. Baru saya lingkari dia sudah senyum. Kenapa Pak? Saya bilang, itu saya kondangan dok. Jadi dia tahu kenapa gula darahnya tinggi, karena dia berlebih makan. Waktu dia bilang itu saya lagi kondangan, saya sudah senang. Kenapa? Berarti dia paham kalau dia berlebih makannya gulanya akan naik. Itu pun saya sudah senang. Terus saya lingkari lagi yang gula darahnya bagus. Nah itu saya nggak nambah dok makannya, suntiknya saya nggak lupa. Berarti apa? Dia sudah paham betul dengan pola gula darahnya. Dengan begitu saya nggak perlu lagi rewel, nggak perlu lagi repot. Dia sendiri yang akan mengatur makannya. Kenapa? Kalau dia berlebih, gula saya naik. Jadi memang ada keseimbangan dokter ya yang sudah tahu, walaupun memang balas dendam, tapi nanti ditebus dosanya ditebus lagi ya dokter ya. Dimaafkan kembali karena memang sudah hafal ini dengan gula darahnya sendiri ya dokter. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔溢れている Hai guys, sekarang pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran, dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. 雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔溢れている Aku sudah tak marah walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkah lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh dengan niat hati yang tulus ikhlas, ingin selalu membangun cara usaha lebih maju berbasis pembangunan desa. Mendoakan 1000 orang selama 5 tahun.
Lapangan kerja tersedia untuk semua, akan dibangun rest area untuk menampung hasil UMKM, jembatan dibangun permanen tiap desa, rumah terdampak banjir akan kita bangun. Kami mohon doa dan dukungan dari segenap masyarakat Utara tanggal 29 2024. Jangan lupa coblos nomor 1. Mari masyarakat Muratara pilih Devi dan Yudi untuk Muratara Iluknian tahun 2025-2030 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pastikan pada tanggal 27 November 2024 coblos nomor 2 Muratara Berbudaya Iluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dulu Galo-Galo. Awak Pirsa Haji Lakoni, calon Bupati Kabupaten Musirawas Utara, dan awak Efriansa, calon Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS coblos nomor urut 3 pasangan Pirsa Efri untuk perubahan Kabupaten Musirawas Utara yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan kampanye ini dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Ratna Mayuna Dewi SPPD KEMD Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan tentunya masih dengan tema kita mendobrak hambatan menjembatani kesenjangan pada penderita diabetes dalam rangka Hari Diabetes Sedunia. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Baik, ini kita ada pertanyaan dari Instagram kita yang dapat di Sriwijaya TV ini dari Tabah banget. Wah, tabah banget ya. Apakah orang gimana nih? Apakah orang jarang minum manis bisa terdampak diabetes? Jika demikian, apa penyebabnya? Apa penyebabnya, dokter? Apakah orang yang tidak biasa minum manis bisa menjadi diabetes? Jarang minum manis, iya. Tapi benar. dia jadi diabetes. Nah, tadi kan ada faktor resiko, ya. Walaupun Mbak Desi kurus misalnya ya, nanti kalau sudah menikah, toto melahirkan bayi 4 kilo. Nah, walaupun tidak minum manis, Mbak Desi punya resiko untuk terkena diabetes. Kenapa? Telah melahirkan bayi makrosomia, bayi yang besar. Atau orang ini datang ke UGD serangan jantung, masih usia muda. Dia mempunyai risiko untuk terkena diabetes. Jangan-jangan ada gangguan diabetes lah dia mendapat serangan jantung. Kalau sudah terkena diabetes, pasien ini akan kita atur pola makannya sehingga zat yang menghasilkan gula di dalam tubuh, contohnya karbohidrat atau gula itu sendiri akan kita batasi, kita atur supaya gulanya baik. Jangan dibalik, kalau dia nggak minum gula atau jarang minum manis pasti bebas dari diabetes. Enggak, kita punya faktor risiko namanya ya. Jadi mencegah itu memang lebih baik, tapi jangan juga takut minum gula ya. Selagi itu masih dalam takaran normal, gula itu diperlukan oleh tubuh kita. Jadi menu yang seimbang, gula itu memang harus diperlukan, tapi tidak berarti kita harus berlebih. Semua yang berlebih itu akan membuat penyakit ya. Jadi untuk yang tabah banget, kalaupun tidak minum manis, tapi kalau kita mempunyai faktor risiko, maka kita akan tetap terkena diabetes. Dengan memahami faktor risiko, kita bisa mencegahnya, ya, mencegah supaya jangan terjadi diabetes.
Oke, jadi memang walaupun sudah jarang minum manis, tapi kalaupun memang ada faktor risikonya tadi itu masih akan tetap terkena ya dokter ya. Nah, walaupun sudah sering minum manis, ini harus tetap dijaga, harus dikurangi. Ini saya suka minum manis dokter, jangan sampai amit-amit ya dok. Harus tetap sehat dok. Tapi saya menyeimbangkan dok dengan minum pahit, dengan Aktivitas fisik. ya benar, olahraga ya, saya olahraga dokter, jogging ya dokter, yang banyak aktivitas. Baik, ini juga ada pertanyaan ini dokter di YouTube kita dari RY ya. Ini bagaimana dengan dampak dari penyakit diabetes ini khususnya dokter, seperti khususnya seperti amputasi? Oke. Jadi pasien-pasien DM tipe 2 yang mengalami komplikasi kronik namanya, karena dia penyakitnya lama, bertahun, sehingga dia akan mempengaruhi pembuluh darah. Kita kenal namanya makro itu besar, mikro itu kecil. Pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil akan terjadi gangguan. Jadi kalau muncul komplikasi kronik, komplikasi yang panjang, yang lama, itu salah satunya adalah gangguan pada kaki yang kita sebut kaki diabetes, di mana dia awalnya merasa kebas, nyeri, terus dia tidak merasakan sensasi nyeri waktu dia tertusuk atau tersandung, dan akibatnya menjadi luka karena pembuluh darahnya jelek, karena sarafnya sudah terganggu akibat dari komplikasi diabetesnya. Kalau dia sudah luka dan dia terlambat berobat, atau gula darahnya tidak terkontrol sehingga lukanya meluas bahkan sampai ke tulang, maka kita tidak bisa mempertahankannya. Kalau dia cuma lukanya di permukaan, dia cepat berobat dan gula darahnya terkontrol, maka proses penyembuhan akan segera bisa ditangani. Tapi kalau dia tidak berobat, gula darahnya tetap tinggi, lukanya tidak diobati, maka proses pembusukan itu terjadi sampai ke tulang. Kalau sudah sampai ke tulang, kita sebut ya osteomilitis. Ini adalah kaki diabetes yang tidak bisa kita pertahankan. Kenapa? Ini adalah sumber infeksi yang akan mengancam jiwa, sehingga sumber infeksi ini harus kita buang. Nah, pada saat kita ingin memberitahukan ke pasien bahwa dia akan mengalami amputasi, itu adalah keputusan yang berat. Nah, ini yang harus kita support. Jadi baik kami sebagai pemberi pelayan kesehatan maupun nanti rekan saya dari dokter bedah akan menerangkan, dan nanti kami siapkan juga psikolog maupun psikiatri agar pasien menerima kenyataan bahwa sebagian tubuhnya harus dibuang untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, saya juga minta bantuan support dari keluarga bahwa yang cacat ini adalah tetap keluarga kita yang lebih banyak diperhatikan. Jangan sampai dia merasa terasing, jangan sampai dia merasa rendah diri karena dia sudah cacat. Ya, kita akan membangun semangatnya untuk tetap menjalani kehidupan walaupun dia amputasi. Itu adalah komplikasi, dan komplikasi ini yang akan kita cegah supaya semua pasien diabetes kita jangan mengalami keadaan ini. Ya, jadi semua pasien diabetes mempunyai faktor risiko untuk mengalami komplikasi. Ayo rajin berobat supaya komplikasi ini tidak muncul. Oke, baik. Jadi memang adanya edukasi sendiri ya dokter ya dari keluarga-keluarga terdekatnya, penyemangatnya ya dokter ya untuk apabila sudah terjadi nanti untuk diamputasi. Nah, baik dokter, ini ada pertanyaan lagi. Ini banyak ini pertanyaan. Kalau pemirsa yang ingin bertanya boleh di Instagram kita, di YouTube kita juga bisa. Untuk Instagram kita di @sriwijaya_tv, di YouTube kita juga di Sriwijaya_tv ya dokter ya. Dan juga ini ada penanya lagi nih dokter dari Putri. Bagaimana dengan diabetes pada anak-anak? Oh, ini tadi sempat kita bahas ya dokter ya, yang tipe 1 ya dok. Tipe 1. Nah, ini bagaimana untuk, bagaimana ini dokter? Ini bagaimananya agak rancu ya. Apakah prosesnya, apakah kelanjutannya? Iya. Jadi sama dengan pasien DM tipe 2, pasien DM tipe 1 juga di Rumah Sakit Muhammad Husin akan mendapatkan pelayanan. Tapi untuk dokter yang melakukan pelayanannya adalah dokter spesialis anak khusus endokrin, metabolik, dan diabetes. Jadi teman kami yang bergerak di bidang kesehatan anak.
Kita juga di RSMH ada dokter endokrin, metabolik dan diabetes khusus anak-anak. Kita batasin usianya 17 tahun ke bawah, 18 tahun ke bawah itu untuk dokter anak. Sementara yang dewasa nanti kita ketemunya sama kita. Jadi walaupun dia DM tipe 1 maupun DM tipe 2, semua akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin. Jadi dokter yang melayaninya khusus yaitu dokter anak. Sementara kalau DM tipe 2 setelah dewasa atau DM tipe 1 yang telah dewasa, maka dia akan mendapatkan pelayanannya di poliklinik penyakit dalam, di endokrin, metabolik dan diabetes. Oke, baik. Berarti memang untuk lebih jelasnya lagi ya dokter ya untuk anak-anak ini sendiri, berarti itu ada dokter khusus anak ya dokter khusus anak sendiri. Oke, baik. Nah dokter, kalau untuk penyakit diabetes ini sendiri dokter, kalau untuk dikatakan bisa sembuh atau tidak itu sangat sampai sekarang pun belum bisa disembuhkan ya dokter. Betul. Jadi ikhtiar kami dan sahabat-sahabat diabetes serta keluarga pada titik ini berusaha mengendalikan kadar gula darahnya sama persis dengan orang normal. Itu adalah prestasi untuk pasien-pasien diabetes. Dokter, apakah nanti kami boleh disebut sembuh? Sampai hari ini predikat sembuh itu belum bisa diberikan kepada penyandang diabetes. Ada beberapa nomenklatur yang menyatakan remisi. Remisi itu artinya apa? Diabetesnya tetap ada di dalam badan walaupun tanpa pengobatan. Jadi bisa saja dia tidak makan obat, bisa saja dia tidak dapat insulin, cukup mengatur pola makan, olahraga, gula darahnya terkontrol. Walaupun sebelumnya dia menggunakan insulin atau dia menggunakan obat, setelah dia mengalami perjalanan pengobatannya, dia atur pola hidupnya, suatu saat dia lepas obat, cukup dengan pola hidup, maka kita sebut orang ini remisi. Tapi dia tidak bisa dikatakan sembuh. Kenapa? Kalau dia lepas kontrol, dia tidak atur lagi pola hidupnya, makannya lepas, barbar lagi, olahraganya males, diabetesnya muncul kembali. Jadi tidak seperti demam ya. Kalau demam sembuh ya sembuh, hilang demamnya. Nanti kalau ada infeksi lagi baru demam. Tapi kalau diabetes dia tetap ada di dalam tubuh pasien ini. Sewaktu-waktu dia pola hidupnya jelek, naik lagi gulanya. Ya. Tapi tidak perlu sedih, walaupun tidak bisa disembuhkan, saya tantang pasien-pasien diabetes yang kadar gula darahnya sama orang normal, ayo taruhan, gula saya normal, walaupun saya diabetes. Nah ini yang akan saya semangati sahabat-sahabat kita yang diabetes, biar saja disebut orang diabetes, sakit diabetes, sakit kencing manis, tapi gula darah kita sama dengan orang normal. Semangat, itu bisa, ya. Oke, baik. Jadi memang tagline-nya adalah walaupun terkena diabetes tapi gula darah saya sama seperti gula darah orang normal ya, Dok ya. Itu target. Itu target memang, itu harus ya dokter. Cita-cita, benar sekali dokter. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Pendaftaran di Polwirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in
30 menit sebelum estimasi layanan. bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa dan tentunya masih bersama, ini kalau panggilannya Dokter Dewi nih. Dari Rumah Sakit Muhammad Husin ya dokter. Baik, masih dengan tema kita ini dalam rangka Hari Diabetes Sedunia dokter ya. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini karena di segmen terakhir ini dokter ya. Kalau untuk penyakit diabetes ini sendiri dokter, untuk efek sampingnya ini apa saja dok? Efek samping atau komplikasi atau efek samping obat? Efek samping dari penyakit ini sendiri kalau sudah minum obat dok? Komplikasi. Komplikasi berarti? Jadi komplikasi yang akan muncul pada pasien-pasien diabetes. Tadi ada pertanyaan tentang kaki yang diamputasi, itu salah satu komplikasi. Karena gula ini beredar di dalam pembuluh darah, makanya pas dicek di pembuluh darah, diambil darahnya, gulanya tinggi. Berarti gulanya bercampur di darah dan beredar ke seluruh tubuh melalui pipa yang kita sebut pembuluh darah. Gula yang tinggi dan lama di dalam pembuluh darah ini akan merusak pembuluh darah bagian dalamnya, sehingga nanti permukaannya itu tidak licin, lama-lama akan menyempit atau tertutup. Tentu yang akan mengalami kerusakan itu pembuluh darah yang kecil, yang duluan kena. Di mana pembuluh darah kecil itu? Ada di ginjal, ada di mata. Sehingga kalau saya ingin mengetahui komplikasi sudah terjadi atau belum di organ yang lain dari diabetesnya, saya akan cek matanya. Saya minta bantuan ke dokter mata, tolong lihat ada nggak retinopati diabetes, ada nggak pembuluh darah matanya yang sudah mengalami kerusakan akibat gula yang tinggi. Kenapa pembuluh darah di mata bisa langsung dilihat sama dokter mata menggunakan alat. Kalau pembuluh darah yang lain harus pakai intervensi, kayak kita kateterisasi jantung kan masuk dulu, dan itu perlu alat. Tapi kalau mata dia cukup lihat saja, pasien tidak perlu dioperasi, dia bisa lihat. Atau saya lihat dari urinnya, dari pemeriksaan kencingnya. Kalau sudah terjadi keluarnya protein, maka ginjalnya sudah terganggu.
Ini yang pembuluh darah kecil, inilah komplikasi. Yang pembuluh darah besar apa dokter? Pembuluh darah yang ke jantung, pembuluh darah yang ke otak. Ini yang akan kita pelihara, jangan sampai komplikasi ini terjadi. Gimana dokter cara memeliharanya? Rajin-rajin kontrol, biar kami bisa mengevaluasi. Sudah kena atau sudah mendekati atau masih bagus. Kalau dia masih bagus, ini akan kita pelihara, tetap bagus. Kalau dia sudah kena atau hampir kena, kita jaga, jangan sampai kena. Kalau dia sudah kena, kita pelihara, jangan sampai parah. Kalau sudah terjadi, misal pasien sudah terjadi stroke akibat pembuluh darah ke otak tersumbat, kita pelihara jangan sampai berulang stroke-nya. Atau jangan sampai pembuluh darah jantung yang kena, serangan jantung, ya. Kalau ginjal, kalau matanya sudah terkena, tapi dia masih bisa melihat, masih kabur, kita pelihara ginjalnya, jangan sampai dia cuci darah. Nah ini kami akan memantaunya kalau pasien kontrol. Kalau pasien datang ke fasilitas kesehatan, ketemu sama dokter dan akan dievaluasi. Tapi kalau pasiennya di rumah, bagaimana kami akan mengevaluasi? Nanti sewaktu-waktu masuk ke UGD, pasien sudah tidak sadar, harus cuci darah, atau pasien datang ke UGD dengan luka yang berat, harus amputasi, atau datang dengan stroke akibat gula darah yang tinggi. Nah ini yang kita harus kerjakan. Kami harus mengevaluasi semua pasien diabetes. Kalau di Prolanis, di Paskes 1, dia mengevaluasi per 3 bulan, namanya HbA1c. Nanti dia lapor ke Paskes tingkat 2-nya, baru ke jenjang tingkat 1 atau tipe A. Kalau di tipe A kita bisa lakukan semua. Nah ini RSMH bisa melakukan semua screening, deteksi dini komplikasi dari diabetes. Yuk rajin kontrol, bisa terdeteksi lebih dini komplikasinya, ya. Oke, baik dokter. Tidak terasa nih dokter, di segmen terakhir ini dokter ya, kita mau closing. Boleh dokter dibantu untuk pesan-pesan untuk masyarakat, khususnya pemirsa Jendela di Rumah ini dokter, agar tidak terkena penyakit diabetes ini sendiri dokter, dan apapun memang sudah terkena, ini mungkin menjadi penyemangat untuk pemirsa di rumah. Boleh silakan dok. Oke, terima kasih Mbak Desi. Untuk pemirsa semua, terutama sahabat-sahabat diabetes, saya ingin mengingatkan lagi, kita memiliki faktor resiko untuk terkena diabetes. Kenali faktor resikonya. Kalau kita ditakdirkan sudah menderita diabetes, pelihara diabetesnya supaya dia tidak menimbulkan komplikasi. Niatkan untuk berobat, untuk kontrol diabetesnya. Ada target yang akan kita raih. Pertama, regulasi gula darah. Capai gula darah semaksimal mungkin. Targetnya apa? Dalam keadaan puasa, kadar gula darah kita rentang antara 80 sampai 140. Itu cita-cita. Setelah 2 jam makan tidak lebih dari 180. Sahabat diabetes harus mampu mencapai itu, harus mampu meraih target itu supaya komplikasi tidak terjadi. Bagi sahabat yang sudah menderita diabetes dan mendapat komplikasi, tetap semangat. Pelihara komplikasi ini, jangan bertambah temannya. Kalau kemarin sudah dipotong jarinya 1, pelihara 19 jarinya, jangan sampai hilang lagi. Pelihara pembuluh darahnya, jangan sampai terkena stroke, jangan sampai terkena serangan jantung. Pelihara ginjalnya supaya tetap sehat bersama kencing manisnya. Kami penyedia pelayan kesehatan setiap saat bersedia melayani, terbuka. Pelayanan DM terpadu di Poliklinik Diabetes Terpadu RSMH. Semua kami layani, baik itu BPJS maupun yang reguler. Silakan berobat, kontrol diabetesnya, hidup manis bersama kencing manis. Itu Mbak Desi. Baik, terima kasih banyak Dokter Dewi, dan ini menjadi penyemangat ya dokter ya untuk pemirsa Jendela di Rumah, dan khususnya juga untuk meraih cita-cita tadi ya dokter ya. Gula darah pada saat dicek gula darahnya normal.
Itu adalah cita-cita ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Ratna Melna Dewi SPPD KEMD Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Rasul. Terima kasih banyak dokter. Nanti kita bertemu lagi ya dokter. Baik pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Acara ini dipersembahkan oleh